Shalom rekan-rekan remaja yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa memasuki minggu terakhir dari tahun 2020. Semuanya karena anugerah Tuhan, bersyukur kita juga sudah merayakan Natal. Tapi kalau kita lihat tahun ini bukan tahun yang mudah. Tapi Tuhan sudah menyertai sampai sekarang, mari kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan, kita mau mengucap syukur, dan kita mau fokus kepada Dia. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Ibadah remaja ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turun atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang sudah menolong kami, anak-anak-Mu, di dalam kami menjalani tahun yang tidak mudah ini. Kami bersyukur anugerah-Mu nyata. Bahkan kami tahu bukan hanya sekedar memberkati, menolong, tapi Engkau adalah Tuhan menebus kami. Tuhan Juru Selamat kami. Tapi ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang sudah kami lalui, mungkin kami masih sering bersungut-sungut, kami masih sering menjalani apa yang menurut kami itu menyenangkan, menurut kami itu enak. Ampuni kami Tuhan. Kami kadang tidak fokus kepada Tuhan. Kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau di hari-hari yang akan datang, kami lebih baik lagi di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Termasuk di dalam ibadah ini. Kalau kami masih boleh beribadah, semuanya karena anugerah Tuhan. Layakan setiap kami untuk datang menghampiri Engkau, untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan ketika kami belajar firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami supaya kami juga mengerti setiap bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ana dan Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan boleh merayakan Natal walaupun dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Namun apalah artinya Natal tanpa adanya kasih Tuhan dalam hati kita. Mari kita pujikan Natal di hatiku. menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan
kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi, mari kita pujikan Hai Mari Berhimpun. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita pujikan Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia
Selamat dunia. Mari kita pujikan sekali lagi. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Nanti ada bacaan yang lain juga akan kita lihat dari Filipi, tapi kita akan baca ayat ini dulu. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikian firman Tuhan. Hari ini saya berikan tema Yesus lahir bagi aku dan kamu. Satu bagian firman Tuhan yang sering kita baca, kisah ini sering kita ikuti dan kemarin juga seharusnya sudah dikhotbahkan tentang bagian ini. Tapi hari ini saya akan merenungkan sebetulnya apa sih yang menjadi perasaan kita, apa yang sebetulnya kita rayakan di dalam Natal. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana Natalmu tahun ini? Sebagai anak-anak remaja, bagaimana Natalmu tahun ini? Saudara, kadang pertanyaan ini mungkin selama ini kita lebih mudah menjawab gitu ya. Tapi kalau ditanya, bagaimana perayaan Natalmu di tahun 2020 ini? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana hatimu? Bagaimana sukacitamu ketika kamu merayakan Natal? Mungkin kita akan bilang Natal tahun ini itu Natal yang menyedihkan gitu ya. Kenapa kita nggak bisa liburan? Biasanya kalau Natal saya juga lihat di kelompok-kelompok yang buat Christmas dinner gitu ya. Sama teman SMA, sama teman kuliah, sama teman KTB, sama keluarganya. Dan rasanya begitu menyenangkan. Atau mungkin kita juga merasa, tahun ini aku nggak bisa Natal di gereja, tahun ini aku tidak bisa merayakan perayaan Natal. Biasanya kan seru gitu ya, ikut Natal sekolah minggu, ikut Natal komisi, ikut Natal umum, Natal gabungan, dan semuanya tuh rame gitu ya. Sekarang iya kemarin aku merayakan Natal,
Tapi sendirian di rumah, mungkin untuk yang di rumah sendirian tuh rasanya kayak ngenes gitu ya. Apalagi yang, aduh gak punya temen. Dan rasanya bukan sesuatu yang mudah. Belum lagi kalau kita dengar berita-berita, wah ini COVID naik lagi dan kita harus hati-hati. Mungkin sekolah, kuliah online juga masih harus dilanjutkan untuk jangka waktu tertentu, gereja online. Tapi apapun itu, inilah kehidupan yang kita harus jalani gitu ya. Natal sudah kita rayakan dan inilah kehidupan yang ternyata harus kita hadapi. Hari-hari kita di tahun 2020 pasti akan berlalu. Kita sebentar lagi akan menyelesaikan itu dan kita juga akan memasuki tahun yang baru. Ketika kita merayakan Natal seperti sekarang, dekor yang indah, Natal ini juga nanti berlalu. Ketika Natal berlalu, dekor ini dilepas ya sudah. Mungkin yang selama ini kita anggap hadiah yang menyenangkan, hadiahnya selesai ya sudah. Mungkin dinner yang menyenangkan setelah makanan itu habis juga selesai. Tapi Natal bukan sekedar senang seperti itu. Tapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada sukacita yang akan terus kita rasakan dalam keadaan apapun. Sukacita yang seharusnya ketika tahun ini berlalu kita memasuki tahun yang baru. Sukacita yang sama yang kita masih bisa terus rasakan. Sukacita karena Yesus lahir bagi aku dan kamu. Saudara, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, ayat yang tadi kita baca, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketika malaikat berkata, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, telah lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tentu ini bukan berita hoax gitu ya, bukan berita yang kalau di internet sekarang kadang kita bingung, ini benar nggak ya? Kadang kalau yang mama-mama atau ama itu kan suka, ini WA-nya ini bener nggak? Aku cuma meneruskan gitu ya. Kalau yang anak-anak muda mungkin kalau baca Line Today kadang juga bingung gitu ya. Oh ada artis ini, terus nanti ternyata itu salah gitu ya. Salah pun dibuat beritanya kan. Jadi seolah-olah kayak mana berita yang betul itu zaman sekarang nggak mudah. Kadang kita juga bingung. Enggak, berita yang disampaikan malaikat ini berita yang benar. Kenapa? Karena berita Natal itu telah dibuktikan. Kalau kita lihat kisah seputar Natal, betul kok. Misalnya kita bilang, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita ingat kisah Natal yang dibahas di khotbah di remaja, mungkin di kebaktian Natal, mungkin di perayaan Natal di sekolah, di kampus. Ada tentang gembala, orang Majus, Maria, Yusuf, Elisabet, Zakaria, ada Simeon. Mereka siapa sih? Gembala orang yang terpinggirkan, orang Majus, orang kaya, orang yang pinter. Yusuf, kayak tukang kayu tapi dia keturunan Daud. Maria perempuan muda yang biasa, yang saat itu juga muda tapi Roh Kudus sudah datang kepada dia. Elisabet yang saat itu mandul dan menantikan anak tapi Tuhan pun memberikan anak kepada dia. Lalu ada lagi Simeon orang yang tua tapi dia saleh dan benar yang menantikan berjumpa dengan Kristus. Kalau kita lihat kelahiran Yesus pun ada di mana? Ada di Bethlehem, di kota kecil, dia lahir di kandang, dia ada di palungan. Saudara kalau lihat bagian ini, artinya sampai di kisah Natal yang pertama saja, kita bisa melihat bagaimana Yesus lahir, juru selamat itu lahir untuk semua kelompok manusia, untuk segala bangsa. Kalau dia lahir di istana, lalu semua kondisinya cuma orang kaya semua, kita bisa bilang ya dia raja dia juru selamatnya kalangan bangsawan. Atau kalau dia lahir di kelompok yang waktu kisah Natal itu cuma orang Yahudi, bahkan orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang saleh. Oh dia hanya untuk orang Yahudi yang saleh aja. Tapi Natal bukan untuk itu. Kalau kita coba bawa ke zaman ini gitu ya. Natal ini berarti untuk orang tua, untuk anak remaja, untuk pemuda, untuk anak-anak. Untuk yang mungkin dulu kalau lihat murid-murid Yesus, kalau lihat orang-orang di kisah Natal, lalu pelayanan Yesus berjumpa dengan banyak orang. Ada pemungut cukai, ada perempuan yang berzina. Yesus datang untuk semua orang dengan latar belakang apapun. Bahkan yang mungkin masa lalunya nggak baik. Mungkin kalau kita bilang, iya hidupku nih, aku mokong gitu ya. Kayak dari kecil itu aku tuh, ya di sekolah minggu ya suka ganggu yang lain. Di sekolah aku juga nyontek, mungkin di rumah aku tuh juga selalu melawan orang tua. Apa Yesus juga datang buat aku sih? Saudara, saya selalu yakin gitu ya.
Gak ada yang kebetulan. Hari ini kalau kalian masih dengar firman Tuhan ini, dan saya sampaikan bagian firman Tuhan ini, jadi Tuhan mau berbicara kepadamu secara pribadi. Bagaimana aku pun menyapa kamu, aku mengingatkan kamu, aku mengasihi kamu, aku masih memperdulikanmu, bagaimanapun keadaanmu. Saudara, itulah Natal. Juru selamat itu untuk segala bangsa. Kok bisa sih kan gitu ya? Buat apa untuk itu? Saudara, yang menarik kalau kita lihat kisah ini lagi gitu ya. Waktu Yusuf dan Maria kenapa sih kok harus melahirkan di Bethlehem? Karena ada sensus dan mereka harus kembali ke Bethlehem. Lalu mereka cari penginapan, akhirnya nggak dapat. Dan mereka ada di tempat yang mungkin untuk orang lain pun tidak diperhitungkan. Lahirnya di Palungan. Tapi saudara ketika lihat Palungan ini bukan berarti ini ada yang salah dengan rencana Tuhan, tidak. Justru disitulah luar biasanya ketika dikatakan hari ini telah lahir bagimu, inilah tanda bagimu. Ketika dikatakan anak itu lahir di kandang, jelas Tuhan mengenapkan apa yang jadi rencananya. Sangat jelas. Ini bukan kebetulan. Ada skenario ilahi. Ada skenario Tuhan. Ada rancangan Tuhan. Ada rencana keselamatan yang begitu besar untuk umat manusia yang berdosa. Dan Tuhan genapkan itu. Semua kejadian tidak ada yang berlalu dengan kebetulan. Ketika Allah memakai orang-orang yang lemah dan terbatas. Ketika dia memakai kota yang kecil untuk tempat Yesus lahir. Bahkan Palungan yang begitu hina untuk tempat juru selamat itu dilahirkan. Karena Tuhan datang untuk mengasihi orang berdosa. Orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang selama ini tidak layak mungkin untuk hitungan manusia pun. Mereka tidak layak untuk dianggap. Saudara, ini skenario ilahi yang berbeda dengan skenario kita. Karena itu tadi saya katakan, bagaimanapun hidupmu sekarang gitu ya. Aku gak sebaik orang lain kok. Skenario ilahi gak pernah salah. Waktu Yesus datang mati di kayu salib, itu berlaku untuk kita semua. Untuk saya, untuk saudara, untuk aku, untuk kamu. Artinya rencana keselamatan ini jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Jauh melampaui skenario manusia yang mungkin cuma berpikir, wah Mesias lahirnya di istana, makanya orang Majus carinya ke tempat raja. Hanya untuk orang baik, makanya orang Yahudi nggak mau. Loh kok enak orang-orang ini kok malah dipedulikan oleh Yesus. Nanti waktu Yesus melayani, bukankah kita sering temukan hal itu? Yesus selalu berdebat, berdiskusi dengan orang Farisi ahli Taurat karena merasa nggak seharusnya kamu peduli dengan mereka. Tuhan nggak menyelamatkan mereka. Mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang Israel, mereka bukan orang yang ada di dalam rancangan keselamatan Tuhan. Kata siapa? Natal tidak mengatakan hal itu. Justru Natal untuk setiap kita. Bagaimanapun keadaan. Skenario ilahi yang luar biasa. Dan kalau kita coba pikirkan, kenapa sih skenario ini yang dipakai Tuhan? Lahir di tempat yang hina, untuk orang-orang yang terpinggirkan. Saudara, kalau kita lihat sebetulnya apa sih yang terjadi di waktu Natal gitu ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 11, saya akan bacakan semua. Filipi 2 ayat 6 sampai 11, kita lihat satu-satu ya. Ayat 5 bagian akhir, dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Itulah berita Natal. Mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, dia datang ke dunia menjadi manusia. Lewat kisah Natal kelahirannya. Tapi kalau kita lihat, ini kita lanjutkan gitu ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Bukankah itu kehidupan Kristus, penderitaannya, kematiannya. Tapi nanti menarik, dikatakan Allah sangat meninggikan dia dan bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Bukankah ini berbicara kebangkitan dan kenaikan Kristus? Supaya apa? Lihat endingnya nih sesuai dengan tema kita. Yesus kesukaan itu untuk semua orang. Di sini
supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Skenario ilahi ini sangat jelas. Dia datang ke dunia mengosongkan diri menjadi manusia. Lalu nanti dia taat, dia menjalankan semua itu dengan taat sampai mati di kayu salib. Lalu Allah sangat meninggikan dia, bertekuk lutut segala yang di langit, bumi, dan di bawah bumi. Artinya semua nanti akan menyembah dia. Kalau kita lihat di sini, bukankah ini rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Dia adalah Allah yang memang mengasihi kita, yang mau datang untuk orang-orang berdosa. Saudara, yang dipilih Tuhan pun kalau lihat Natal gitu ya. Kenapa menjadi bayi itu? Saudara, di ayat ini dikatakan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Rupa, mungkin kita bisa bicara natur. Dalam naturnya sebagai Allah, sekarang dia harus menjadi seorang hamba. Dia berubah, naturnya berubah. Kalau kita lihat mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi naturnya sekarang, apakah dia bukan Allah? Enggak. Yang menarik ini, dikatakan kalau di situ mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti masih beda kan, kalau dia menjadi manusia ini menjadi sama. Tapi naturnya dia rupa Allah, sekarang rupa manusia. Kalau kita coba lihat ini, berarti dia apakah rupa Allahnya berubah? Enggak. Dia rupa Allah yang sekarang mengosongkan diri, tetap Allah datang ke dunia. Aku mengambil natur manusia itu. Tapi berbeda. Karena manusia berdosa dan Tuhan tidak berdosa supaya bisa menanggung dosa umat manusia. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang luar biasa dari Natal. Bukan sekedar bayi yang lahir di palungan, yang kita rayakan, yang kita sukacita. Tapi dia adalah Allah. Di dalam natur Allahnya, pencipta segalanya, pemilik segalanya, sekarang mengambil natur manusia. Supaya dia menjadi sama dengan manusia. Bahkan kalau kita lihat tentang hamba ini juga menarik. Kalau ditekankan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu siapa sih? Hamba itu orang yang selalu nurut sama tuannya, seolah-olah dia tidak boleh lagi memikirkan tentang dirinya. Tapi dia taat kepada kehendak tuannya. Bukankah itu yang Kristus lakukan? Dia taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Nah, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, bukankah ini hal yang luar biasa? Itulah Natal. Siapapun kita sekarang, dia dari surga datang ke dunia supaya kita yang di dunia ini semua orang berdosa, termasuk kita yang terus jatuh bangun di dalam dosa kita, yang mungkin orang lain tidak tahu, yang mungkin kita merasa kita begitu kotor dan dampak dosa itu begitu luar biasa, begitu berat, begitu mengerikan. Tapi dia datang lewat Natal, nanti Yesus menjalankan karyanya di dunia, bangkit dan untuk apa? Untuk membuat kita bebas dari ikatan dosa itu. Kita boleh mendapatkan jaminan keselamatan itu. Jadi ingat ya, Natal betapa luar biasanya. Bayi Natal itu, dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara, kelahiran Yesus untuk siapa sih? Untuk semua orang. Jadi saya katakan dengan jelas di tema pun, aku dan kamu. Kalau kita lihat itu, kalau kita sudah tahu kebenaran ini, apa yang kita harus lakukan gitu ya? Kalau Natal pertama ketika malaikat datang kepada gembala itu bergegas pergi dan memberitakan, lalu mereka memuji Tuhan. Kira-kira kita sudah merayakan Natal berapa kali di tahun ini aja, mungkin beberapa Natal kita rayakan. Kalau seumur hidup kita mungkin ngitungnya juga susah gitu ya. Tapi apakah kita betul-betul sadar ini bukan sekedar perayaan. Tapi Allah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Dia menjadi juru selamat. Supaya kesukaan besar itu boleh dirasakan oleh dunia. Artinya sekarang dari kita harus melakukan apa gitu ya. Kita harus membuat tindakan apa. Bagaimana orang bisa merasakan kesukaan besar itu kalau kita cuma diam di tempat kita masing-masing.
Kemarin di Instagram saya buat polling gitu ya di story. Ada 2 kali saya buat. Yang pertama tuh saya tanya, gimana tahun ini? Capek enggak? Terus jujur menarik jawabannya, lebih banyak yang lelah ketika menjalani tahun ini gitu ya. Tapi waktu ditanya bersyukur atau tidak, ternyata yang lelah ini juga bersyukur. Itu buat saya senang. Jadi jumlahnya tuh kayak kalau lelah dan enggak tuh rasanya yang lelah tuh lumayan banyak, imbang gitu ya. Tapi begitu bersyukur atau enggak, hampir semua bersyukur. Lalu ketika pertanyaan kedua, bagaimana kamu melihat tahun 2020? Saya pakai emo nangis gitu ya, gambarnya nangis. Lalu 2021 tuh kayak ada harapan gitu ya, kayak berdoa, kayak punya pengharapan. Yang menarik semua tuh sangat banyak yang emonya tuh nangis gitu ya. Jadi kayak 2020 itu berarti beratnya jawab banyak anak mudanya, banyak anak remaja, anak pemuda gitu ya. Jadi yang jawab 100-an orang gitu ya. Dan berarti tahun 2020 ini gak gampang. Tapi yang menarik ketika ditanya gimana tahun 2021, hampir semua terlihat optimis menjalani tahun yang baru. Gitu ya. Saudara, saya senang kalau itu saudara-saudara yang sekarang dengar khotbah ini, berarti puji Tuhan kan gitu ya, jemaat masih ada keyakinan, aku yakin Tuhan akan pelihara aku, jaga aku di tahun yang akan datang. Tapi sekarang yang jadi masalah, berapa banyak sih orang yang yakin hal ini? Saya yakin di luar kita banyak orang-orang yang butuh dengar tentang berita ini. Banyak dari mereka yang mungkin saat ini bergumul dengan dosa mereka, dengan masa lalu mereka. Mungkin teman-teman kita di sekolah yang bergumul, Tuhan bisa ngampuni aku enggak ya? Aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Aku sudah terlalu jatuh di dalam dosa. Dan mungkin kalau lihat keluargaku, seolah-olah tidak ada harapan. Saudara, kalau dia datang ke dunia untuk membebaskan kita dari dosa. Karena itu jangan terus tinggal di dalam dosa. Mulailah dari kita dulu, saudara. Kita memang orang berdosa, tapi Tuhan Juru Selamat itu sudah menyelesaikan masalah ini. Ayo tinggalkan dosa. Di akhir tahun ini, sebagai tekad kita di Natal tahun ini, yuk kita tinggalkan dosa. Yang terus mungkin kita ulang. Kita masih bisa gagal, tapi kita tidak terikat di dalam dosa itu. Kalau kita sudah menang terhadap ikatan dosa, Yesus datang ke dunia untuk apa sih? Tadi dia mengambil rupa seorang hamba. Dia melakukan tindakan ketaatan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Saya rindu setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kita juga menjadi orang-orang yang taat. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang tahu kalau kita dengar khotbah, oke, aku harus lakukan ini. Lakukanlah, jangan ditunda. Kalau kita tahu aku harus berbuat baiklah. Kalau kita bertemu dengan orang yang baru stres, seolah-olah tanpa pengharapan, dan kita bisa cerita tentang Kristus, ceritakanlah, jangan ditunda. Saudara, kita bisa hidup dipenuhi penyesalan kalau kita tidak melakukan tindakan ketaatan itu. Apakah melakukan tindakan ketaatan itu mudah? Tentu tidak. Kalau mudah ya itu bukan tindakan ketaatan. Yesus pun harus menjalani jalan salib yang begitu mengerikan. Dia ada di hukuman yang begitu mengerikan pada zaman itu. Tapi dia taat. Dan itu hal yang terbesar yang dia lakukan untuk manusia. Saya yakin ketika kita taat, kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Ketika Yesus datang ke dunia membawa kesukaan besar untuk seluruh manusia. Berarti siapa sih yang bagikan sukacita itu kepada dunia, saudara? Tentu kita yang sekarang punya tugas untuk membagikan sukacita, kesukaan besar, berita tentang Juru Selamat itu. Yuk bagikan sukacita dan harapan. Karena tahun yang kita akan masuki 2021, saya yakin seharusnya belum lebih mudah. Akan ada terus banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi kita bisa katakan, kamu harus yakin ada kesukaan besar karena Yesus Juru Selamat itu. Kalau yang terbaik dia sudah berikan, anaknya sudah dia berikan. Kalau dia sudah mengosongkan dirinya, tentu dia juga akan menolong kamu. Karena itu saudara, semoga kita bisa menjalani hari-hari kita ke depan. Dengan keyakinan bukan karena semua berjalan dengan lancar. Tapi karena Juru Selamat itu telah lahir. Kesukaan besar untuk segala bangsa. Kesukaan yang sekarang ada di dalam hatiku. Dan ketika aku tahu dia mengosongkan diri, artinya dia sekarang mau dekat dengan aku. Aku pun mau dekat dengan Tuhan.
Kalau dia menjadi hamba, dia berjuang yang terbaik untuk kita. Semoga kita juga mau berjuang yang terbaik untuk Tuhan. Apakah mudah? Tentu tidak. Tapi sekali lagi, Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Rancangan keselamatan yang Tuhan sudah buat. Kristus yang menggenapi itu. Sekarang pun ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Mari jalani hari ke depan. Saya senang kalau semua kayak yang di polling itu Instagram. Aku mau masuki 2021 dengan keyakinan ada Tuhan. Aku mau tetap bersyukur meskipun hidupku tidak mudah. Semoga itu juga yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita berjuang, ayo saling mendukung, saling mendoakan. Boleh cari hamba Tuhan, mungkin minta didoakan. Boleh cari mungkin yang lebih senior, tolong doakan aku bergumul. Tapi aku mau dikuatkan, aku mau ditolong, aku mau taat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Kristus telah lahir ke dunia. Juru selamat itu telah lahir untuk segala bangsa. Kesukaan besar untuk segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Artinya kesukaan besar. Juru selamat itu juga lahir untuk kami. Setiap kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami sadar. Ini adalah kami yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masa lalu kami. Engkau datang ke dunia. Bahkan Engkau mengambil rupa seorang hamba. Engkau menjadi sama seperti manusia, seperti kami. Supaya Engkau juga mengerti apa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, itu hal yang paling indah. Dan ketika kami tahu perjuangan yang Kau lakukan untuk taat melakukan kehendak Bapa, kami juga mau taat melakukan kehendak Tuhan. Biarlah di Natal tahun ini, ketika kami mengakhiri tahun ini, kami sungguh-sungguh yakin akan pertolongan Tuhan di masa yang akan datang. Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kalau keselamatan itu sudah Engkau berikan, anugerah terbesar sudah Engkau berikan, kami yakin Tuhan akan terus menjaga, Tuhan akan terus menopang kami. Kehidupan kami di depan tidak akan mudah. Tapi sukacita kami bukan karena dekor Natal, bukan karena pesta, tapi sukacita kami karena Juru Selamat itu telah lahir. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami mau meninggalkan dosa-dosa kami, tidak mau terikat di dalamnya. Kami mau taat seumur hidup kami. Dan kami mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan, membagikan sukacita Tuhan kepada dunia, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, supaya mereka juga punya pengharapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur firman Tuhan yang boleh terus menguatkan kita. Kita akan memberikan persembahan, kita pujikan Hai Mari Berhimpun. Lihat yang
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Biarlah kami belajar memberikan yang terbaik, bukan hanya lewat harta kami, tapi juga seluruh hidup kami. Kami mau persembahkan bagi Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Kami juga berdoa untuk bangsa kami teringat bangsa kami, Tuhan yang mau terus tolong supaya pandemi ini bisa segera berakhir, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang tepat, dan kalau saat ini ada vaksin yang sudah datang, biarlah itu juga bisa didistribusikan dengan baik. Tuhan yang mau tolong semua dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk gereja kami tahu gereja kami juga masih harus melakukan banyak acara secara online. Kalau ke depan Tuhan izinkan kami boleh melakukan ibadah onsite, Tuhan yang mau pimpin semua berjalan dengan baik, semua orang diberikan hikmat di dalam mengatur, di dalam merencanakan semua yang terbaik. Tuhan yang mau terus pimpin, Tuhan yang mau tolong, dan secara khusus berdoa untuk setiap anak-anak remaja di tengah pergumulan yang tidak mudah. Ketika kebaktian remaja mungkin tidak ada, ketika tidak ada secara langsung, kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami. Mungkin kami merasa bosan waktu ibadah online di rumah. Tapi biarlah kami sungguh-sungguh mau fokus kepada Tuhan, Juru Selamat kami. Biarlah kami yakin Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada. Di rumah kami masing-masing Kau selalu ada. Tuhan juga pimpin studi kami, kuliah kami di tengah masa yang juga tidak mudah ini. Mungkin pekerjaan kami, juga berkati orang tua kami di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan yang mau terus tolong dan sertai. Tuhan yang mau terus pimpin, biarlah di tahun yang baru kami sungguh-sungguh yakin Tuhan yang sama, Juru Selamat kami. Dia tidak akan meninggalkan kami. Bila kami juga mau mengambil tindakan ketaatan, kami mau hidup bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kebaktian remaja ini telah selesai. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan terus memampukan kita menjadi anak-anak muda yang meninggalkan dosa, yang taat melakukan kehendak Tuhan, yang mau membagikan sukacita kepada setiap orang di sekitar kita, dan tekun di dalam jalan yang Tuhan sudah berikan sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera. Amin. 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 Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.